Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Gemaritim? Jumpa kembali dengan saya Edukator Niki dalam PPP, Belajar Bersama PGSP, episode ke-9. Di sini kembali kita akan belajar seputar informasi geospasial dasar. Nah, setelah beberapa episode sebelumnya, kita belajar tentang garis pantai dan batas wilayah administrasi. Kali ini kita belajar tentang hidrografi. Nah, penekanan untuk di sini kita akan belajar terkait garis kontur dan garis tinggi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita sapa narasumber kita. Di sini ada Mas Yorfri. Halo Mas Yorfri, apa kabar? Baik, Mas Niki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yorfri di sini adalah staf senior dari PPRT, yaitu Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim di Badan Informasi Geospasial. Nah, di sini mungkin teman-teman dari sahabat Gemaritim ada yang belum tahu mengenai PPRT. Mungkin dapat dijelaskan dari Mas Yorfri untuk PPRT ini sebenarnya apa ya Mas ya? Ya, PPRT itu Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim. Itu salah satu unit teknis eselon 2 di Kedeputian Informasi Geospasial Dasar kalau di PIG ya. Di PIG ada 4 eselon 2, 4 eselon 2 ya. Salah satunya ya ini Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim. Yang 3 mungkin kemarin sudah pernah menyampaikan paparan dari Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, dan satu lagi di IGD ada Pusat Jaring Kontrol dan Geodinamika. Itu kira-kira Mas. Ya, kita coba langsung masuk ke paparan. Nah, ini kalau kita bicara tentang hidrografi, tadi dikhususkan di titik tinggi dan garis kontur ya. Kita pertama-tama mengingat dulu di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 yang sudah direvisi kemarin, akhir tahun kemarin ya, dengan UU Ciptaker nomor 11 tahun 2020. Jadi salah satu undang-undang yang masuk dalam revisi di Ciptaker adalah UU nomor 4 tahun 2011 ini. Di pasal 4 sampai 7 itu diterangkan tentang informasi geospasial. Nah, bedanya dengan versi yang belum direvisi itu, di peta dasar itu ada 3 di undang-undang yang lama ya, yang sebelum direvisi tahun 2020 kemarin. Ada peta LPI, ada peta LLN, dan peta LPI. Nah, di perubahan tahun 2020 ini, peta LPI itu sudah mencakup wilayah darat, laut, dan wilayah pantai. Jadi yang peta LPI dan LLN itu nanti melebur jadi peta rupa bumi. Jadi peta rupa bumi, darat, laut, dan pantai. Itu kira-kira yang yang sekarang kita acu ya. Jadi kalau dulu pusatnya banyak, produknya juga banyak, sekarang produknya cuma satu, dikeroyok oleh beberapa pusat. Nah, kemudian di pasal 7 ya, di pasal 7 itu ini sebelumnya kalau nggak salah, kalau yang lama di pasal 12. Jadi di pasal 12 dihapus, dipindah ke pasal 7. Jadi yang termasuk IG peta dasar, rupa bumi itu nanti ada 8 ini. Ada garis pantai, ada hidrografi, ini nanti yang mau kita bicarakan. Kemudian perairan, kemudian nama rupa bumi, batas wilayah, transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, dan penutup lahan. Nanti jadi pertanyaan seperti yang di samping itu. Peta Bumi Indonesia 8 unsur, Mas Niki. Lanjut. Nah, ini tadi yang sudah sempat saya singgung ya. Jadi untuk tata kerjanya, jadi
siapa yang membuat unsur hipsografi ini. Di BIG ada 3 kedeputian, salah satunya adalah Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar. Ini tadi ada 4 pusat, 4 unit teknis eselon 2. Kemudian masing-masing unit eselon 2 ini membawahi kelompok jabatan fungsional, ada beberapa jabatan fungsional. Karena kita menuju ke reformasi birokrasi, kemarin termasuk perampingan struktur organisasi ya, jadi eselon 3 ke bawah banyak yang dikurangi, jadi di BIG juga demikian. Ini yang teknis kita strukturnya sampai eselon 2 saja, kemudian di bawahnya ada kelompok jabatan fungsional. Nah, nanti untuk efektivitas tiap kelompok jabatan fungsional ditunjuk koordinator. Lanjut, Mas. Nah, ini pengganti eselon 3 sebenarnya. Jadi dengan adanya restrukturisasi struktural itu Kepala BIG mengeluarkan beberapa SK ya. SK-nya dari 70 sampai tiap pusat ada yang 70, 71, 72 gitu ya. Nah, intinya terkait penugasan koordinator jabatan fungsional. Nah, di pusat pemetaan rupa pemilihan toponim itu yang saya kuning, yang kotak merah itu di situ jelas yang kita tupoksi kita itu hipsografi, perairan, transportasi dan utilitas, bangunan fasilitas umum, penutup lahan di wilayah darat. Itu. Kemudian yang di bawah itu yang toponim ya, pelaksanaan penyelenggaraan nama rupa bumi. Jadi ada 3 sebenarnya pengumpulan DG dan IG, pengolahan DG dan IG, dan toponim dan verifikasi IG partisipatif sebenarnya. Jadi intinya ada beberapa unsur itu. Lanjut, Mas. Nah, ini yang 71 itu terkait yang PKLP, pemetaan kelautan dan lingkungan pantai. Di sini juga jelas disebut tugasnya meliputi batimetri, hipsografi dasar laut. Nah, jadi yang kontur lautnya nanti bagian PKLP ya. Terus yang bawah itu dasar laut yang di wilayah pantai dan garis pantai. Jadi dasar lautnya itu kalau dulu yang LPI itu yang wilayah sekitar pantai, kalau LLN itu yang laut lepas. Jadi yang atas itu yang dasar laut lepas, yang bawah itu yang sekitar pantai. Jadi ini yang mendasari unsur-unsur LPI itu siapa yang mengerjakan siapa, apa dikerjakan siapa itu ya. Lanjut, Mas. Nah, ini yang 72 ya, 72 apa? Iya, 72 benar ya. Ini yang batas wilayah jelas di situ batas wilayah administrasi dan batas negara. Sehingga tadi itu sudah masing-masing eselon 2 sekarang punya tupoksi masing-masing, bersinergi membentuk. Kalau disatukan nanti jadi peta rupa bumi Indonesia, Mas. Tapi kalau enggak kan sebenarnya unsur peta dasar saja. Karena sekarang dengan paradigma baru, kalau dulu kan memang produknya itu peta ya. Kalau sekarang itu pemanfaatannya itu kan lebih luas ya, data. Orang mungkin butuh cuma satu unsur saja ya, satu layer saja kadang-kadang. Saya cuma butuh batas wilayah gitu ya. Jadi tidak harus selalu dijadikan satu menjadi satu bundel peta itu. Tapi ya petanya nanti tetap kita buat ya. Tapi bahwa tiap unsur sebenarnya sekarang bisa diambil, dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu gitu ya. Itu, Mas. Oke, siap. Berarti nanti itu di sini peta rupa bumi itu satu, kemudian yang ngerjain itu dari PPRT, kemudian dari PKLP dan batas wilayah untuk IGD ya, Mas ya. Jadi nanti yang ya, terus nanti yang gabungin kita belum tahu itu siapa. Masih nego lagi. Ya kan harus ada yang menggabungkan ya nanti ya. Kalau dulu kan RP itu di PPRT, LPI di PKLP ya gitu ya. Dan ya dulu memang karena ya walaupun yang seperti batas wilayah dulu memang di PPRT, tapi itu memang indikatif ya.
kita konsentrasi di indikatif, sedangkan PBW, batas wilayah, pada saat itu lebih berkonsentrasi ke yang definitif, sehingga dia selalu hubungannya dengan Kemdagri, data diambil dari PPRT, kemudian dia teruskan ke pendefinitifan itu ya. Tapi sekarang ya sudah dari indikatif, sudah dari mereka saja. Nanti kalau digabung semua data batas dari pusat batas wilayah itu digabung dengan data-data unsur lain dari PPRT dan PPLP, kira-kira begitu. Iya, siap. Ya, ini menarik sekali. Ini coba kita langsung lanjut aja ke pengertian dari garis kontur ini, Mas. Jadi dari salah satu unsur tadi, hipsografi tadi kan di darat itu ada garis kontur. Jadi mungkin teman-teman di sahabat game maritim ini mungkin ada yang belum tahu terkait garis kontur, mungkin dapat dijelaskan oleh Mas Jeffrey. Ya, boleh, baik. Lanjut Mas, slide-nya coba. Jadi kalau bicara kontur itu kan sebenarnya isoline ya. Isoline itu adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan nilai yang sama sebenarnya. Jadi kalau bicara kontur sebenarnya bisa macam-macam ya. Datanya itu tidak hanya tinggi kan. Misalnya ada temperatur, itu juga bisa dibuat kontur. Atau mungkin data-data yang lain bisa dibuat garis kontur. Nah, dia hanya wahana untuk menyajikan. Nah, yang di sini yang sebenarnya unsur tadi di undang-undang juga yang disebut sebenarnya unsur hidrografi ya, yang di pasal utama ya, di pasal tubuh ya. Kemudian sebenarnya di penjelasan disebutkan bahwa hidrografi itu merupakan ketinggian, data ketinggian ya, dan ini bisa digambarkan sebenarnya bisa macam-macam, bisa pakai titik tinggi. Jadi ada misalnya ada permukaan bumi, nah itu misalnya kita punya data alat gitu, ada theodolit atau water pass, kita bidik satu titik, dapat itu satu titik ketinggian tertentu, itu titik tinggi itu. Bisa ada titik, nilainya. ada nilainya itu ya, titik. Bisa juga kalau titiknya banyak gitu, titiknya banyak, kemudian kita interpolasi menjadi garis. Kalau titik misalnya kita punya titik yang tingginya 10 meter gitu, ternyata punya banyak. Nah, kalau dihubungkan jadi titik jadi garis ya, jadi garis. Nah, itu jadinya garis kontur itu. Kalau titik-titiknya mungkin tingginya tidak sama, ada yang 10, ada yang 9, 12 segala macam itu ya, mungkin dia perlu interpolasi kalau mau ke garis kontur punya nilai ketinggian yang genap misalnya. Jadi ada titik, kemudian bisa kita representasikan sebagai garis. Bisa juga dengan matrik tinggi. Matrik berarti kan X, Z itu ya. Model matrik itu kita kenal dengan DEM, Digital Elevation Model. Nah itu juga bisa sebagai gambaran ketinggian permukaan bumi. Yang keempat bisa juga warna, Mas. Jadi warna itu ya walaupun ini derivasi dari garis kontur atau dari matrik ketinggian juga ya, tapi kita bisa tampilkan dengan warna. Ini gambar contohnya yang di bawah ini ada 4 tampil gambarnya, itu titik tinggi yang warnanya hitam, ini yang kedua itu DEM, yang ketiga kontur garis-garis, yang paling kanan itu kan warna itu. Jadi warna dari misalnya dari hijau, kuning, coklat, terus paling tinggi putih misalnya. Nah itu dari situ juga kita dapat informasi ketinggian. Lanjut Mas. Nah, yang di peta rupa bumi itu yang kita pilih untuk menampilkan, memberi informasi ketinggian pada pengguna, itu adalah garis kontur, kemudian titik tinggi dan warna. Warna ini di peta LPI sebelum Omnibus Law ya. Jadi di peta LPI itu nanti ada konturnya, ada titik batimetrinya juga, kemudian tiap beberapa selang kontur dia kasih warna, sehingga ketahuan ini yang dalam, yang ini yang dangkal gitu ya. Nah ini nanti kalau peta RB-nya, peta LP sama LLN jadi satu dengan peta RBI, kan berarti nanti
tiga ini, ada kontur, ada titik tinggi, dan warna ini yang nanti mungkin ini juga kita belum ngobrol dengan PKLP ini, nanti gimana ini format peta kartografisnya. Secara kartografis kita tampilkan seperti apa, ini belum ngobrol nanti karena baru diketok kemarin ya, nanti setelah itu kita akan ngobrolkan bagaimana menyusun peta RPI yang merupakan gabungan dari tiga peta itu. Nah, tapi kira-kira ini yang DIM itu ya memang kalau peta itu kan lebih ke kita mau memberi informasi dengan baik ya, dengan baik dan mudah, sebenarnya mudah dimengerti. Kemudian sebenarnya tergantung juga kegunaannya apa. Jadi kalau di peta RPI, karena selain tinggi itu kita juga menyampaikan informasi yang lain seperti tutupan lahan, ada jalan tadi, ada 8 unsur tadi itu. Yang paling sederhana, informatif mungkin 3 ini. Karena kalau yang yang dengan DEM itu agak kurang ini ya. Kalau DEM biasanya kombinasi dengan warna juga. Kalau warna nanti kalau di darat karena banyak informasi lain, nah akan kesulitan. Tapi kalau tadi warna hanya di laut kan tidak terlalu banyak objek, jadi lebih mudah lah. Tapi intinya ada beberapa cara untuk menampilkan data ketinggian. Kita tentu pilih yang bisa memberikan informasi dengan baik dan jelas dan bagus gitu ya. Itu. Nah, kalau di kita, kalau tadi saya sampaikan kontur itu datanya macam-macam ya. Kalau di kita kontur ya itu konteksnya dalam ketinggian. Jadi garis khayal yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian yang sama, itu di darat maupun di laut. Itu yang laut nanti sesi berikutnya ya Mas Niki ya, yang darat. Iya, insya Allah kalau gitu. Nah, fungsi utamanya ya memberi informasi ketinggian di peta RPI. Jadi kalau peta itu kalau tidak ada informasi ketinggian itu ya bisa saja, tapi informasinya kan kurang ya. Itu kira-kira Mas. Kita tunggu ini Mas, RPI versi barunya. Oh iya, kita juga, saya juga tunggu ini. Ya. Nah ini contohnya ya, misalnya nomor 1 itu kan misalnya ada topografi ya, ada topografi bentuknya seperti itu. Mudah-mudahan kebayang. Jadi kalau ada bumi kan bulat, tapi bulatnya itu kan gitu ya, pating gronjal kalau bahasa Inggrisnya. Pating gronjal. Ya. Nah itu dari terrain yang seperti itu, naik turun itu kalau kita buat garis yang memiliki ketinggian yang sama, itu yang di bawah itu kan kita menarik garis itu ya, ketinggian yang sama, itu nanti jadinya garis kontur itu yang ABC itu titik yang sama ya, ABC. Jadi ini agak kita putar seperti itu ya. Jadi garis dari yang tadi bentuknya topografi kita garisi yang tingginya sama jadi kontur. Kira-kira begitu itu gambarannya Mas. Ya. Benar gambaran. Lanjut Mas. Nah, ini lanjut Mas, di kontur ini kan garisnya banyak yang muter-muter terus. Bagaimana ini kan ada yang longgar, kemudian ada yang rapat, itu bagaimana cara membacanya Mas? Kemudian kalau saya pernah baca itu ada kayak kontur CI, itu bagaimana cara membacanya dan cara menghitungnya? Mungkin ada yang belum tahu di sahabat gamer itu. Nah, jadi kontur ini tadi karena berupa garis-garis, mungkin lanjut dulu slide-nya Mas. Ini salah satu cara untuk membantu membaca kontur ya sebenarnya. Itu kontur biasanya dibagi menjadi 4 paling tidak ini ya. Jadi beberapa ada lagi yang beberapa definisi lain tergantung dari apa yang jadi dasarnya ya. Tapi ini salah satu yang digunakan untuk mempermudah membaca ketinggian melalui garis kontur. Kontur itu dibagi kurang lebih jadi 4.
uh, kontur selang. Jadi kontur selang itu kontur yang digambarkan pada selang atau interval tertentu. Jadi misalnya peta RBI itu di setiap skala pasti nanti ada interval konturnya. Jadi nanti yang kita gambarkan adalah ketinggian di selang tertentu. Misalnya kalau selangnya 10 ya nanti per 10, 20, 30, 40, 50 gitu ya. Nah, untuk mempermudah membaca, itu kita tambahkan informasi. Kalau di peta cetak ya, kalau di peta digital sekarang kan ya atributnya pasti sudah ada ketinggiannya itu ya. Kalau dulu konteksnya peta cetak, itu caranya dengan menambahkan informasi angka kontur. Nah, angka konturnya tadi itu kembali lagi kita memberi informasi yang baik dan jelas gitu ya, dan indah begitu. Jadi tidak semua garis kita beri angka. Nah, kontur-kontur yang kita beri angka itu kita sebut kontur indeks. Biasanya kita pilih pada kelipatan selang tertentu. Jadi misalnya kontur untuk peta rupa bumi sekular 25.000 itu sekarang interval konturnya 10 meter. Nah, itu untuk kontur indeksnya biasanya per tiap kelipatan 5 ya. Nanti 50, 100 itu nanti kita kasih angka untuk mempermudah atau untuk membantu membaca. Kalau nggak ada angkanya, soalnya kalau di peta cetak ya nggak tahu itu angka berapa ya, kontur berapa, tinggi berapa gitu ya. Dan itu kita gambar tebal, jadi nanti tiap beberapa kelipatan kita gambar tebal. Itu kontur indeks tebal, kemudian kita kasih angka kontur. Kemudian kontur, ada juga istilah kontur bantu. Kontur bantu itu biasanya kita kita buat di setengah dari interval kontur. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ya sama seperti tadi, membantu menyampaikan informasi ketinggian, tapi di daerah yang relatif datar. Kalau relatif datar itu kan konturnya jarang-jarang. Tadi yang disebutkan Mas Niki, ini kok ada kontur jarang, ada kontur rapat gitu ya. Jadi kalau konturnya jarang, itu daerahnya relatif datar. Tapi kalau konturnya rapat, itu berarti kemiringannya tinggi ya. Jadi mungkin 30 derajat, 45 derajat. Nah, jangan sampai di 90, kalau 90 numpuk semua itu ya. Curam berada ya. Curam. Jadi kalau rapat itu curam, kalau renggang itu datar. Nah, untuk yang datar ini dengan misalnya ya, dengan interval kontur 10 meter mungkin tidak ada kontur yang lewat di situ, karena mungkin ketinggiannya di situ dalam jarak misalnya berapa, 20 kilo, itu perubahan ketinggiannya cuma dari 0 sampai 9. Jadi kan belum sampai 10 itu, jadi belum terbentuk kontur ya di situ. Kayak mungkin di Parangtritis, karena itu dataran rendah yang relatif datar juga kan ya, itu pasti renggang-renggang. Nah, kalau kondisinya seperti itu, kita bantu dengan garis kontur bantu. Terus setengahnya, jadi kalau misalnya intervalnya dari 10, nah kita buat 5. Jadi kalau ada perubahan ketinggian dari 0 sampai 9 begitu dalam jarak 20 kilo, nggak ada kontur. Kalau kita kasih kontur bantu, ini di ketinggian 5 kita dapat informasi. Oh, ketinggian 5-nya itu di sebelah sini ternyata gitu ya. Nah, ini biasanya kita gambar putus-putus kalau di peta cetak. Kalau di digital ya sudah ada atributnya pasti ya. Tuh. Sebenarnya ada kontur depresi. Kontur depresi ini juga konteksnya ini konteks peta cetak sebenarnya ya. Peta rupa bumi cetak itu kan tadi itu informasi harus jelas dan bagus gitu ya. Tidak hanya jelas tapi harus bagus dan indah gitu ya, dan mudah dipahami gitu. Nah, kontur depresi ya betul. Jadi ada seninya gitu ya. Jadi kontur depresi itu untuk memudahkan kita juga mengetahui. Jadi ketika misalnya ya di gunung, nanti ada gambar gunung Tangkuban Perahu. Di gunung itu kan berarti nanti konturnya kan naik terus ya sampai ke puncak, tiba-tiba ada kawah itu. Ada kawah, itu kan turun lagi. Nah, itu kalau gambarnya sama aja kan kita mengiranya ya itu akan naik terus kan, karena cuma gambar karena gambarnya cuma garis saja muter-muter aja itu. Tapi
untuk lebih informatif kita berikan kalau misalnya di daerah gunung seperti itu sudah naik, tiba-tiba dia ada cekungan turun, itu kita beri nama kontur depresi itu. Kita kasih tanda itu ya, garis-garis kecil itu seperti yang gambar di bawah yang nomor yang paling kanan ini. Itu menunjukkan bahwa itu bukan naik itu tapi itu turun ke bawah. Kira-kira seperti ini. Nah ini kalau di data digital ya semua sudah ada di atributnya ya, ketinggiannya ya, dan nanti bisa direpresentasikan dengan warna, dengan macam-macam lah sebenarnya kalau digital. Nah, beberapa hal terkait garis kontur yang mungkin perlu kita ketahui juga ini, yang nomor satu ini kan dia itu harus selaras dengan unsur yang lain. Yang ini contohnya misalnya kontur itu kan ketinggian, itu pasti harus sinkron dengan data sungai atau perairan itu. Air itu kan mengalir dari tinggi ke rendah gitu ya. Jadi itu harus sinkron. Nah, ini sejalan dengan yang bawah itu, yang ketentuan nomor 2 yang bawah itu, kontur membentuk huruf V ke arah terrain yang lebih tinggi pada pertemuan dengan sungai satu garis dan tegak lurus mendatar kalau ada sungai poligon. Jadi kalau ada kontur ketemu dengan sungai, itu secara logika memang bentuknya jadi V ya, mengarah ke atas karena dia lebih tinggi kan, yang di atas lebih tinggi ke bawah. Nah itu harus sinkron di peta RPI. Kalau tidak kan informasinya jadi tidak benar atau meleset. Sungainya sebenarnya di mana ini? Karena kok yang cekungannya tidak di pas sungai misalnya begitu. Nah kalau di skala besar ya ini termasuk juga dengan breakline. Breakline itu punggungan bukit ya, atau kalau enggak punggungan bukit bisa juga kalau ada jurang, itu mungkin pinggirnya jurang itu ada perubahan ketinggian yang cukup ekstrim, itu biasanya kita kasih breakline. Kalau di peta-peta skala menengah kita pasti pakai breakline. Igir namanya. Kalau igir. Nah ini nanti yang dipakai teman-teman PBW kalau cari batasnya di mana ini secara kartometrik, ya dia cari breakline igir punggung gitu. Kemudian jalan ini kalau di skala besar juga harus sinkron kan dengan jalan, jangan sampai kalau jalannya datar ya dia harus menyesuaikan, tidak main tabrak saja. Tapi ini kalau jalan biasanya di skala besar. Kalau di skala menengah, kalau saya lihat di punyanya peta luar yang topografi yang zaman dulu, sama juga ini, diedit juga ini kalau di peta topografinya. Jadi pasti ditegak lurus dengan jalan ini, biasanya konturnya diedit. Tapi ini lama ngeditnya kalau seperti itu. Nah, kemudian kontur tidak terputus kecuali kontur bantu ya. Jadi kalau kontur dia pasti sampai di ujung pinggir peta ya tidak akan terputus. Kecuali memang kontur bantu. Jadi kontur bantu ini kalau misalnya di daerah Parangtritis itu yang sebelah timurnya kan sudah langsung ke arah Panggang ya, itu kan bukit ya. Nah kalau konturnya datang dari situ kan itu rapat, itu pasti rapat, terus turun ke Parangtritis itu jadi renggang-renggang kan. Di kontur bantunya ya cuma mulai dari yang renggangnya itu, begitu nanti naik ke Panggang ya sudah nggak digambarkan lagi, biasanya seperti itu. Kemudian tidak saling berpotongan, nah ini kecuali hal-hal khusus ya, tapi secara umum juga itu. Bukan kontur tidak memotong sungai 2 kali. Nah ini juga kalau sungainya nggak bolak-balik konsisten, mestinya tidak memotong 2 kali ini. Kalau 2 kali sungainya bolak-balik, atau sungainya kering. Kemudian ini beberapa hal, biasanya kalau di peta RPI kita warnanya orange ya, untuk topografi itu. Nomor 2 sudah, kemudian nomor 3, nah ini juga penting. Angka kontur kalau di peta rupa bumi Indonesia, di peta cetak, format kartografis, itu kita tulis angkanya menghadap ke terrain yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya Gunung Merapi itu, kalau kita punya peta topografinya, kalau kita
baca gambarnya pasti dari arah bawah, dari arah perang tritis itu kan naik terus itu ya, naik sampai ke puncak itu. Itu angkanya dibacanya ya menghadap ke atas, tapi begitu dari misalnya dari Selo itu yang dari sebelah utara Gunung Merapi, dia akan naik dari sana, sehingga kalau kita baca akan terbalik kalau dari sini ya. Tapi itu untuk membantu eh, membaca ketinggian peta. Jadi kalau ada garis kontur, ada angkanya, angkanya menghadap kemana, itulah arah naik dan arah turunnya. Jadi kita tulisnya selalu menghadap. Iya betul. Pokoknya ada indeks, kemudian sudah ada angkanya, terus tinggal kita lihat itu arahnya terbalik atau enggak itu. Kalau enggak kan berarti ke atas sana ya. Tapi kalau terbalik berarti yang tinggi yang di ke bawah itu. Itu kira-kira Mas. Apalagi ini setelah ini. Nah ini contohnya ya. Ini contohnya ini Gunung Tangkuban Perahu. Ini kalau kita lihat konturnya ini sebenarnya selangnya, kalau ini yang lama masih 12,5 Mas, interval konturnya ya. Terus ini ada yang lebih tebal, ini tadi yang saya sampaikan, ini kontur indeks. Terus kalau kita perhatikan ini yang kiri bawah itu kan 2050 ya, itu kan menghadap ke arah atas. Tapi yang di dekat G Gunung Tangkuban Perahu itu kan 1900, 1850, 1500. Itu kan menghadapnya balik ke sini kan, berhadapan dengan yang 2500. Berarti dari bawah ini naik ke atas. Kemudian sudah sampai di garis apa ini, ada jalan setapak ini mulai turun lagi tuh ke bawah itu. Karena itu sudah terbalik kan, jadi 1900, 1850, 1900 ke sana. Dari sini naik. Nah, ini pasti di sana ke bawah. Terus yang di bawah yang tadi saya sampaikan ada kontur geograsi yang sebelah kanan ya, itu kan ada garis-garis gerigi-geriginya itu ya. Itu juga menunjukkan oh ternyata ini dari sini sudah mulai turun ini ketinggiannya di Kawaratu, turun ke bawah itu. Seperti itu kira-kira contohnya. Nah ini yang di daerah datar itu kalau kita lihat ini ketinggiannya kan relatif datar ya, ada yang 9, ada yang 11, dan tidak konturnya tidak banyak yang lewat. Sehingga ini kita kita tambahkan kontur bantu ini di angka, kalau dulu berarti 625 ya, di ketinggian 625. Garisnya putus-putus seperti itu. Oke, Mas. Nah ini tadi saya sampaikan interval kontur ya, kontur interval. Ini kalau di BIG kita mengacu ke peraturan BIG nomor 15 tahun 2014. Ini mengacu ke UU IG yang asli ya. Jadi masih ada 10 skala peta. Karena sekarang yang di undang-undang yang direvisi dengan UU Ciptaker itu tinggal 6. Jadi di skala RB itu di skala 1.000, sejuta ya, nomor 1 sejuta, kemudian skala 250 yang nomor 3 itu, kemudian di nomor 6 skala 50, kemudian skala 25.000, kemudian yang skala besarnya skala 5.000 dan 1.000. Jadi yang diantaranya itu enggak ada. Cuma memang ada ketentuan ya, kalau mau dibikin di skala yang lain ya dipersilahkan. Tapi intinya kewajiban BIG menyediakan 6 skala itu. Ini interval konturnya sudah disebutkan di sini, misalnya di 1.000 ya 0,4, kemudian di 5.000 itu 2 meter, di 25 itu 10 meter, di 50 itu 20 meter, dan seterusnya itu ya. Dan untuk indeksnya, kontur indeks kelipatan 5-nya. Oke. Itu kira-kira Mas. Ya. Nah, lanjut nih Mas. Mungkin kan
sahabat Game Maritim masih bertanya-tanya ini di sela-sela kontur itu ada titik-titik, mungkin zoomnya dapat dilihat di sini. Jadi ada semacam titik terus ada angkanya. Nah, itu apa ya Mas? Titik tinggi ya itu kalau dijelaskan seperti tadi. Nah, titik tinggi ini sebenarnya buat apa sih Mas? Kalau di oke. Ya, lanjut slide saya. Jadi titik tinggi tadi sudah saya sebutkan tadi di awal, salah satu representasi dari data ketinggian permukaan itu kita representasikan dengan titik tinggi atau spot height. Ini titik-titik yang mempunyai informasi ketinggian di permukaan bumi. Ini umumnya kita pilih di daerah puncak, di puncak atas maupun puncak bawah, ada cekungan. Kemudian saddle itu gambarnya yang nomor 3 dari kiri ya, itu 23. Saddle itu seperti itu, kayak pelana kuda. Saddle. Kemudian di daerah yang relatif datar juga. Nah, fungsinya sebenarnya ini mewakili area-area yang tidak terwakili oleh garis kontur sebenarnya. Pertama itu. Yang kedua biasanya untuk mengenali menjadi pembatas ya sebenarnya. Pembatas ketinggian puncak atau ketinggian lembahnya itu berapa. Itu kira-kira. Jadi biasanya kita taruh di puncak. Jadi ini misalnya yang paling kiri itu kan naik terus ya, 58, 62 gitu, 66, 70. Nah setelah 70 itu kan itu berapa itu angka tertinggi di situnya, itu kita representasikan dengan 71. Kalau enggak kan dikira datar tuh kayak meja itu, 70 terus datar aja. Jadi itu puncaknya di 71,3 misalnya. Nah yang nomor 2 dari kiri, yang biru itu kan sebenarnya tadi kalau lihat warnanya semakin membiru semakin rendah ya. Jadi dia ada cekungan sebenarnya. Nah, cekungan ini ternyata setelah 42 itu ada nilai 39,1, itu yang paling rendah di situ. Tidak selalu di tengah, tapi mungkin agak di pinggir itu ya. Jadi memang tidak di tengah. Kemudian yang ini yang tadi yang saddle itu juga seperti itu, ini ada wilayah yang antara kontur 62 hingga 66 ya, 66 itu di situ ada berapa. Fungsinya seperti itu untuk memberi penanda di situ berapa kira-kira. Yang terakhir sebenarnya yang di ini contohnya tadi kayak misalnya yang di Parangtritis tadi kan selain kita memakai kontur bantu, itu kita juga memakai titik tinggi. Jadi kalau di daerah yang datar kita sebar beberapa titik tinggi agar kita tahu sebenarnya di situ kira-kira berapa tingginya itu, tidak blank sama sekali. Jadi untuk yang daerah datar kita tampilkan dengan garis kontur bantu dan titik tinggi ini. Tuh, Mas. Jadi kalau di datar biar lebih kelihatan kalau ada konturnya sedikit mungkin ya detailnya. Ya biar lebih detail. Kalau enggak kan nggak sama sekali kosong, kita menerka-nerka aja itu berapa ketinggiannya. Ini contohnya. Nah ini contohnya ya, ini contohnya yang di sebelah kiri. Ini titik tinggi di wilayah datar. Jadi ini di daerah kayaknya di daerah Kulon Progo ini, kalau saya lihat. Jadi ini kalau sangat datar itu hanya kita lihat ada satu kontur bantu di situ ya, di sebelah angka 7 itu berarti 625 meter di situ. Nah ini di sela-selanya kan kita nggak tahu itu berapa itu. Makanya kita sebar beberapa titik tinggi untuk memberi info di daerah yang dekat pantai itu masih ternyata 5 meter itu. Yang menjorok ada yang 8 meter, yang 7 meter. Tapi ke dalam lagi ternyata setelah 8 meter ada 7 lagi. Jadi kita punya gambaran lah ternyata dari pantai ke atas tidak melulu naik, tapi ternyata dari 5, 8, ternyata masih ada 7 juga di situ agak turun gitu ya. Terus mungkin naik lagi. Nah, begitu kira-kira begitu yang di daerah datar untuk memberi gambaran. Kemudian yang di sebelah kanan
titik tinggi ini juga berfungsi sebagai puncak gunung atau bukit gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini Gunung Girimane ini titik puncaknya ditandai dengan spot head 1931 gitu. Jadi ini titiknya nggak ketahuan karena ketutup punyanya PBW ini. Naik garis ikir tadi ya, ikir atas wilayah. Nah itu dia selalu bertemu di titik puncaknya kan, itu 1931 Gunung Girimane. Jadi gunung kalau secara cetak memang kita representasikan dengan puncaknya Mas. Walaupun sebenarnya kalau konsep toponim itu kan gunung ya gunung itu luas kan ya sebenarnya kita harus definisikan itu mana bukan gunung dan mana gunung ya, mana mulai disebut gunung, jadi ada perubahan topografinya. Sebenarnya itu nanti ini teman-teman toponim sedang berusaha juga ini membatasi yang disebut gunung itu batasnya mana. Jadi tidak hanya di puncak. Tapi kalau secara peta topografi cetak itu ya memang direpresentasikan di puncak Gunung Girimane. Gunung Semilir itu juga di puncak itu 23 itu puncaknya di situ. Kemudian Gunung Suatu misalnya itu 1869. Itu ya itu. Ini berarti di puncaknya. Ya, pasti di puncak tingginya. Kira-kira. Nah, kemudian ini tadi saya sampaikan beberapa representasinya termasuk warna ya. Jadi warna ini nanti kalau di peta LPI seperti ini gambarannya. Jadi dari darat itu agak birunya agak terang, kemudian semakin ke Samudra Hindia semakin birunya semakin tua ya. Dan dia tidak, kalau kita lihat ini tidak tiap selang kontur ini diberi warna. Jadi tiap beberapa selang. Ini nanti Mas Niki ngundang dari PKLP lah untuk menjelaskan ya, lebih detail. Yeah. Kira-kira gambaran jauh warna seperti ini. Kalau warna sebenarnya banyak dipakai di atlas ya. Kalau atlas biasanya warna darat, laut ya biasanya pakai warna. Nah atlas biasanya skala-skala kecil ya. Informasi di daratnya yang seperti lahan itu nggak terlalu detail. Itu kira-kira Mas. Nah ini Mas, terkait garis kontur ini, datanya itu bagaimana cara mendapatkannya? PGSP